Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Hanianjaya, NIM 2203211000090. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Definisi pertanian menurut saya adalah suatu kegiatan manusia seperti bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jadi, dapat disimpulkan pertanian merupakan proses produksi berdasar pertumbuhan tanaman dan hewan. Contohnya menanam padi atau tanaman lain, kemudian budidaya ternak ayam, usaha tani lele, usaha tani dengan tumbuhan pepohonan pada lahan hutan, dan lain sebagainya. Subsektor pertanian yang ada di daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Nganjuk. Tanaman pangan ada padi, jagung, ketela pohon, kemudian ada ubi rambat. Kemudian perkebunan ada tanaman cengkeh, durian, jeruk, bunga kenanga, bunga mawar, kemudian pisang. Lanjut ke peternakan ada sapi, kambing, ayam kampung, dan kelinci. Untuk subsektor pertanian hortikultura ada cabai, tomat, kacang panjang, buncis, mentimun, sawi, dan bawang pre, kemudian bawang merah. Subsektor kehutanannya sendiri berhubung di daerah Nganjuk, di daerah saya tepatnya itu pegunungan, maka ada subsektor pertanian kehutanan, yaitu ada tanaman sengon laut, kemudian ada tanaman pinus. Komoditas unggulan di daerah saya, yaitu Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, adalah komoditas cengkeh. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia diawali dengan meramu dan berburu. Manusia pada saat itu hanya mengambil buah dan tanaman yang ada di sekitarnya, sehingga jika diambil terus-menerus akan habis. Lalu, pada saat itu, manusia mulai berkembang pemikirannya dan mulai bercocok tanam agar kebutuhan di masa mendatang tetap dapat terpenuhi. Selanjutnya, perkembangan pertanian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu pertanian pada masa penjajahan kolonial Belanda, yaitu dikenalkannya sistem pajak yang memiliki tanah dan yang menggarap pada tahun 1811 hingga 1816. Kemudian adanya sistem tanam paksa pada tahun 1839 hingga 1870. Yang kedua, pertanian era sebelum kemerdekaan, yaitu ditandai dengan berdirinya Balai Besar Penyelidikan Pertanian tahun 1918. Yang ketiga, pertanian pada masa awal kemerdekaan, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA tanggal 24 September 1960. Yang keempat, pertanian era Orde Baru ditandai dengan perkembangan teknologi secara cepat atau revolusi hijau dengan ditandai tercapainya konsisi swasembada pangan pada tahun 1984. Kemudian dikenalkan istilah teknologi panca usaha tani dan dibentuknya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian tahun 1993. Yang kelima, yaitu pertanian era reformasi hingga saat ini, yaitu Departemen Pertanian mulai kehilangan arah pada tahun 1998, kemudian pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian pada tahun 2005, dan pertanian di Indonesia mengarah kepada pertanian organik pada tahun 2010.
Tantangan yang dihadapi sektor pertanian secara umum yang ada di daerah saya, di Nganjuk, pada komoditas cengkeh yang saya pilih adalah alih fungsi lahan yang tinggi, kemudian terbatasnya tenaga kerja, harga cengkeh yang tidak stabil, kemudian terbatasnya ketersediaan pupuk, terus pada musim kemarau kesulitan mendapatkan air, walaupun terkadang petani cengkeh di daerah saya membuat tandon tada hujan sebagai opsi atau pilihan terakhir. Input atau faktor produksi pertanian adalah faktor-faktor yang mampu meningkatkan output atau hasil dari produksi pertanian, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Input atau faktor produksi pertanian yaitu lahan, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Nah, pada komoditas cengkeh yang saya pilih, input atau faktor produksi yang digunakan yaitu satu, lahan. Lahan di daerah saya mayoritas adalah perkebunan, persawahan, dan kehutanan. Sebelum ditanami pohon cengkeh, tanah perkebunan di daerah saya dibajak terlebih dahulu menggunakan cangkul. Setelah itu disiapkan lubang yang akan ditanami pohon cengkeh, kira-kira 30 hingga 50 cm ke dalam lubangnya. Setelah itu, pohon cengkeh ditanami ke lubang tersebut. Yang kedua yaitu modal. Dalam bertani, pastilah membutuhkan modal, baik berbentuk uang maupun modal yang berbentuk benda. Pada komoditas cengkeh, modal yang dibutuhkan cukup banyak, yaitu pembelian bibit cengkeh, pembelian pupuk, pembelian cangkul, dan biaya transportasi kendaraan petani cengkeh juga termasuk di dalamnya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Pastilah dalam kegiatan bertani ada tenaga kerja untuk komoditas cengkeh sendiri, menggunakan tenaga kerja untuk mencangkul lahan, tenaga kerja pengusungan pupuk maupun bibit, setelah itu tenaga kerja perawatan tanaman cengkeh, baik pengairan maupun pemupukan. Kemudian tenaga kerja untuk proses panen cengkeh itu sendiri. Yang keempat, manajemen. Petani, selain sebagai buruh yang mengerjakan lahan pertaniannya, juga sebagai manajer yang harus mampu merencanakan usaha taninya sendiri. Nah, petani komoditas cengkeh di daerah saya, menurut saya, mampu menjadi manajer lahan pertanian dengan baik karena sudah dibuktikan produksi cengkeh yang ada di daerah saya, terutama di Kecamatan Sawahan, adalah penghasil cengkeh terbanyak se-Kabupaten Nganjuk. Pengolahan pasca panen adalah tindakan pengolahan hasil panen dengan tujuan akhir untuk dipasarkan kepada konsumen. Penanganan pasca panen bertujuan untuk menghasilkan produk yang aman dan siap dikonsumsi. Pengolahan produk bisa dilakukan oleh industri maupun perorangan yang tetap mengedepankan keamanan produk. Setelah pasca panen cengkeh, para petani di desa saya melakukan proses pemisahan gagang cengkeh dengan cengkeh yang masih dilakukan secara tradisional dengan melibatkan kecepatan tangan dari manusia. Kemudian, setelah selesai pemisahan cengkeh dari gagangnya, maka ada dua pilihan opsi, yaitu yang pertama dijual dalam keadaan cengkeh basah, atau yang kedua yaitu cengkeh dijemur, selanjutnya dijual dalam keadaan cengkeh kering. Untuk harga cengkeh basah saat ini kisaran 35.000 per kilogramnya, sedangkan cengkeh kering sekitar 125.000 per kilogramnya. Lalu, dalam proses saluran pemasaran cengkeh, di daerah saya sangatlah mudah, yaitu dijual ke pengepul cengkeh atau penimbun cengkeh, atau bisa dijual juga langsung ke pengusaha cengkeh yang sudah terkenal di daerah saya, karena pengusaha tersebut mampu bekerja sama dengan perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam, yang mana bahan baku dari pembuatan rokok adalah cengkeh.
dan harga di tempat pengusaha tersebut relatif stabil, makanya petani cengkeh banyak yang menjual ke pengusaha tersebut. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan pertanian di daerah saya yaitu KUD, kemudian ada Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Peran dan fungsi dari KUD adalah membantu petani di desa saya sebagai penyedia produksi pertanian, berfungsi juga untuk memberikan modal tani atau menggarap lahan pertanian, juga sebagai tempat penyedia pupuk bersubsidi dari pemerintah. Peran dan fungsi Gapoktan adalah sebagai wadah penyaluran ilmu bertani, kemudian aspirasi dalam bertani, lalu juga membuat rencana memajukan sektor pertanian di desa saya. Sebagai generasi muda atau milenial, yang seharusnya saya lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi yang mempermudah penjualan hasil pertanian di Indonesia secara online, seperti aplikasi Sayur Box, aplikasi Kang Sayur, aplikasi Shopee yang khusus menjual produk pertanian di Indonesia. Bertujuan agar hasil tani lebih mudah dalam penjualannya dan harganya lebih tinggi daripada dijual langsung ke pengepul atau tengkulak. Demikian jawaban UTS mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.